Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Senang rasanya Bapak bisa menyapa kalian lagi. Hari ini, kita langsung saja masuk ke topik yang super penting di pelajaran informatika, yaitu analisis data. Nah, di sesi penjelasan kali ini, kita bakal fokus membedah gimana sih caranya meringkas data, tapi dengan kriteria yang jamak, alias lebih dari satu. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, jadi begini. Saat kalian berhadapan sama kumpulan data yang masif banget, ratusan atau bahkan ribuan baris, mencari satu informasi spesifik itu rasanya kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Bikin pusing kan? Nah, disinilah dua fungsi pengolah angka jagoan kita muncul, SUMIFS dan COUNTIFS. Dua alat ini benar-benar esensial buat menaklukkan deretan data sedetail dan sekompleks apapun. Tapi, tunggu dulu, kalian mungkin mikir, kenapa sih kita repot-repot harus meringkas data? Coba deh, kalian bayangkan sebuah awan data mentah. Angka, teks, semuanya campur aduk acak-acakan. Kekacauan kayak gitu kan mustahil buat kita pahami maknanya kalau cuma ditatap doang. Misi kita hari ini adalah mengubah kekacauan tadi jadi sebuah dashboard ringkasan yang rapi banget. Bayangkan aja, dari situ kita bisa langsung tahu total penjualan per wilayah. Dan akhirnya, kita bisa bikin keputusan yang sangat tepat dan akurat. Terus, apa sih sebenarnya fungsi SUMIFS dan COUNTIFS ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kata sum itu artinya menjumlahkan total angka. Kalau count artinya kita menghitung frekuensi atau menghitung ada berapa banyak baris datanya. Nah, ini bagian paling krusialnya. Perhatikan ada imbuhan if-s di belakangnya. Tambahan huruf S ini bukan pajangan loh. Ini menandakan kekuatan superfungsinya untuk menyaring data dengan banyak syarat sekaligus. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan fungsi yang nggak pakai S sama yang pakai S. Bayangkan sebuah corong penyaring air. Kalau SUMIF atau COUNTIF biasa, corongnya cuma punya satu lapisan aja, karena memang khusus buat satu syarat tunggal. Tapi kalau SUMIFS dan COUNTIFS, corongnya itu punya saringan yang berlapis-lapis. Konsepnya mirip banget sama aturan tata bahasa Inggris kan? Akhiran S itu nunjukin bentuk jamak. Jadi aturannya simpel banget. Kalau syarat penyaringan kalian berlapis, selalu pakai fungsi yang belakangnya ada huruf S-nya. Jangan sampai tertukar ya. Terus gimana cara kerja logika syarat yang berlapis-lapis tadi? Gampang. Bayangkan saja pintu berangkas bank dengan keamanan tingkat tinggi. Pintu itu baru bisa terbuka kalau dua anak kunci dimasukkan dan diputar bebarengan. Nah, itu persis kayak logika AND di dalam fungsi if-s ini. Setiap syarat yang kalian buat itu wajib terpenuhi secara bersamaan. Kalau ada satu kunci aja yang nggak cocok, perangkasnya bakal tetap terkunci rapat dan datanya bakal dilewati begitu saja sama sistem. Nah, sekarang perhatikan baik-baik anak-anak. Ada satu jebakan yang sering banget bikin pemula salah langkah, yaitu aturan tipe data. Buat SUMIFS, kolom data yang mau dijumlahkan itu wajib banget isinya angka. Ya iyalah, kan nggak mungkin kita ngejumlahin teks pakai matematika, betul? Sebaliknya, COUNTIFS ini jauh lebih fleksibel. Karena tugasnya cuma ngotok untuk menghitung seberapa sering data muncul, dia bisa ngebaca angka maupun teks dengan sama jagonya. Yuk, kita mulai bongkar anatomi rumus SUMIFS. Strukturnya ini sistematis banget. Langkah pertama, kalian harus masukin area nilainya, atau kita sebut sum range. Ini ibaratnya ngasih tahu komputer, hey, di kolom ini loh angka-angka yang mau kujumlahin. Habis itu, tentukan lokasi kolom tempat syarat pertama kalian sembunyi. Kalau udah, pasangkan dengan syarat spesifik apa yang lagi kalian cari. Habis itu, ya kalian tinggal ngulangin pola rentang dan kriteria yang sama untuk syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Semudah itu kok. Sekarang coba bandingkan sama anatominya COUNTIFS. Terasa nggak ada yang hilang? Betul banget. Di depan itu nggak ada blok area nilai sama sekali. Kenapa? Karena COUNTIFS kan cuma menghitung ada berapa baris sih datanya tanpa menumbuhkan nilai yang ada di dalam sel. Makanya rumusnya jauh lebih langsing. Kalian cukup mulai dari rentang kriteria pertama, terus pasangkan sama syaratnya, lanjut lagi ke rentang dan syarat kedua, begitu terus. Gak perlu pusing memikirkan kolom nilai mana yang mau dijumlahkan. Biar kebayang di dunia nyatanya, kita pakai contoh laporan nilai bulanan. Target kita ada dua syarat, bulannya harus Januari dan namanya harus Adi. Nanti sistem bakal bertindak mirip banget sama pemindai laser. Dia bakal mencari baris mana yang pas banget memenuhi kedua syarat tadi. Misalnya di baris ketiga, bulannya cocok Januari, namanya juga cocok Adi. Karena dua kuncinya cocok,
sistem bakal langsung mengunci nilai 70 tersebut. Oke, pas kalian beneran mulai ngetik rumusnya di komputer, hal yang paling krusial buat SUMIFS adalah mengunci dulu area penjumlahannya. Pastikan banget kalian menyorot kolom nilai yang benar. Nah, kalau fondasi pertamanya udah kuat, baru deh kalian kerjakan kriteria-kriterianya. Ingat ya, kalau targetnya Januari dan Adi, berarti ada 2 kondisi. Terus, artinya apa? Ya kalian harus menyiapkan 2 pasang rentang kriteria beserta syaratnya masing-masing secara berurutan. Jangan sampai ada yang terlewat. Komputer kalian itu rajin banget loh. Dia membaca pemindaian dari atas ke bawah baris demi baris. Di baris kedua dia ngecek, bulannya Februari, cocok. Namanya Budi, cocok. Karena 2 lampu hijau menyala, nilai 90 itu langsung dimasukkan ke dalam total bank kalian. Tapi, coba perhatikan di baris keempat misalnya. Namanya emang bener Adi, tapi bulannya Maret. Yah, karena satu syarat aja gagal, nilai di baris itu otomatis bakal ditolak mentah-mentah sama sistem dan dia baikan. Kalau kita balik lagi ke COUNTIFS, coba bayangkan alat clicker mekanis yang biasa dipakai satpam buat menghitung orang masuk. Nah, alat ini bener-bener nggak peduli seberapa gede angka di dalam suatu sel. Tugasnya murni cuma ngetik, klik, tiap kali ketemu data yang pas sama syarat kalian. Tapi ingat, jangan sampai lengah, aturannya tetap sekeras pintu brankas tadi. Semua syarat jamak yang kalian berikan harus tembus seleksi ketat logika N. Yuk kita lihat gimana alat clicker ini bekerja waktu memindai data. Pas komputer lagi ngecek satu tabel utuh dan tiba-tiba menemukan baris yang syaratnya pas banget 100%, misal ketemu Januari dan Adi, sistem bakal ngasih satu ketukan, alias nambah poin +1 ke clickernya. Nah, pas proses pemindaiannya udah sampai di baris paling bawah, boom, sistem bakal mengeluarkan satu angka final yang nunjukin berapa kali sih baris yang sukses lolos semua syarat berlapis tadi muncul. Siap buat naik level? Kita coba bedah kasus pakai data dunia nyata. Dataset wisatawan mancanegara ini emang kelihatannya ruwet banget, tapi lihat deh betapa rapihnya SUMIFS membereskan ini semua. Kita jadikan kolom jumlah wisatawan sebagai area yang akan dijumlahkan. Habis itu kita hubungkan kolom kawasan buat dicocokkan sama syarat Asia, terus dipasangkan lagi sama kolom tahun untuk syarat 2017. Dalam sekejap mata, rumus ajaib ini bakal menyaring ribuan baris data jadi satu nilai absolut yang gampang banget dibaca. Pakai dataset yang persis sama, sekarang COUNTIFS bakal mengubah pertanyaannya jadi, berapa kali sih laporan buat kawasan tertentu di tahun tertentu itu muncul? Sesuai anatomi yang tadi kita bahas, bagian area nilai penjumlahannya otomatis dihilangkan. Rumusnya bakal langsung memasangkan area kawasan sama syarat Asia, terus dirangkai lagi sama area tahun dengan syarat 2017. Formulanya tuh bener-bener ringkas, elegan, dan langsung menembak ke inti informasi yang kita butuhkan. Nah, sebelum kelupaan, Bapak mau kasih tahu satu rahasia paling fatal yang menentukan keberhasilan rumus kalian, yaitu kesetaraan range atau rentang baris. Kalian tahu kan, roda gigi mesin yang hancur berantakan karena salah pasang? Itulah yang bakal kejadian kalau kalian asal-asalan menentukan batas baris. Ukuran rentang bata itu wajib hukumnya presisi dan setara. Kalau area nilai kalian terbentang dari baris 2 sampai 25, berarti semua rentang syarat tanpa terkecuali harus banget ada di baris 2 sampai 25 juga. Kalau meleset satu baris saja, roda gigi formula kalian bakal macet dan layarnya menampilkan pesan error. Jadi harus ekstra teliti ya. Oke anak-anak, sekarang giliran kalian. Di misi praktek hari ini, kita bakal pakai data laporan koperasi sekolah. Tugas kalian simple kok. Pertama, pakai SUMIFS buat menghitung total barang yang dibeli seorang siswa di minggu tertentu. Kedua, pakai COUNTIFS buat melacak seberapa sering sih dia jajan di koperasi. Silahkan buka aplikasi spreadsheet kalian sekarang juga. Tapi sebelum kalian mulai ngetik, coba pikirkan hal ini. Kalau cuma berbekal beberapa baris rumus pendek aja kalian udah bisa membongkar kebiasaan belanja di satu koperasi sekolah, keputusan besar, inovasi, atau bahkan rahasia dunia seperti apa yang bakal kalian ungkap dari jutaan data yang bertebaran di internet saat ini. Selamat menganalisis dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.